是祷告。上帝感谢您，让我们平安来到学校。这与我们美丽的校园、可爱可敬的老师、友善的朋友。现在我们要开始学习了，请您保佑我们愉快学习，健康成长。Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Halo Chelsea, Hugo, Felix, Evel, Kito, Nicodemus, Aime. Oke, nak, kemarin itu ada ujian praktek IPA ya, ujian praktek IPA yang Hugo bilang dapat jelek. Hugo, kamu itu dapat nilai bagusnya berapa? Kalau 93 jelek itu bagusnya berapa? Kenapa? Mungkin itu mama yang bilang. Oh, mama yang bilang. Ya ampun, maksud saya kira Hugo. Jadi 93 itu menurut mama jelek ya. Terus bagusnya berapa? Sudah lihat nilai ujian praktek yang lain? Banyak ujian praktek bahasa Indonesia mungkin? Sudah. Sudah. Berapa nilainya coba paling tinggi? Nggak tahu. Duh, kok tidak tahu? Punya Jessica dapat berapa nilainya? Ujian praktek 85. 85. IPA-nya dapat berapa? Mana nilainya? 92. 92. Jadi lebih bagus yang mana? IPA. Iya. Dari semua ujian praktek itu seperti kira semuanya nilai ujian praktek yang paling tinggi-tinggi itu nilainya IPA. Ujian praktek olahraga coba dapat nilai berapa? Coba Kristi ujian praktek olahraga dapat berapa? Tahu. Dah. Kok tidak tahu? Ya udah deh. Gini ya, nanti kalau mau menuju nilai ijazah itu ujian praktek ditambah ujian ujian sekolah yang kemarin itu menjadi nilai ujian. Dan nilai ijazahnya itu digabung jadi satu dengan nilai rapot. Nah ya, Losa Septi sudah punya juara 1 sampai juara 10 ini. Nilainya sudah bagus-bagus. Ya, juara 1. Mungkin ada yang mau nebak siapa kira-kira ya juara satunya untuk ujian? Kristi. Kok percaya diri sekali kamu itu, Kristi? Nggak pengen ganti juara, tah? Apa gitu? Gitu. Kok Aime. nama itu aja, yang lain lah. Sudah itu Clara. aja. Clara, ya. Siapa lagi? Loh, nggak menolak Clara. Didoain temennya kok nggak mau. Mungkin ada yang, Losa kayaknya aku yang juara dah. Coba kira-kira yang kira-kira masuk 10 besar menurutmu. Siapa? Hugo kira-kira masuk 10 besar apa enggak? Hugo? Kira-kira masuk 10 besar apa tidak? Masuk Lau. Masuk. Oh, Jessica masuk enggak? Enggak. Kenapa? Kok kamu itu kok enggak kepingin masuk 10 besar? Chelsea mungkin, Nicodemus, Eva, Evangeline, Aime. Marvel? Mau. Mau? Iya, coba ya. Ini ada banyak siswa yang masuk 10 besar ya, nama-namanya itu aja. Yang biasanya itu sudah kayaknya tetap itu. Kemudian mungkin ada siswa yang kemarin banyak yang tidak mengerjakan tugas itu. Tapi kok nilainya masih tetap di atas kayaknya. Ya, tapi memang nilainya tidak sama dengan yang lainnya. Maksudnya gini, kalau dia terlambat mengerjakan tugas, itu kan di WA terus sama lausenya mungkin dikurangi 2 poin, 3 poin gitu sama lausenya ya. Tapi ternyata masih tetap mengungguli teman yang lain. Oke, nanti masih Losa Septi dan Losa-Losa yang lain masih merapatkan untuk nilai ujiannya. Karena banyak sekali nilai matematika itu yang 4 ya. Dan matematika 4 itu tidak ada ujian praktek. Kan jadinya di nilai ijazah itu muncul nilai 5, 58. Nah, itu boleh apa tidak?
Atau nanti lo Septi WA untuk apa namanya anak yang nilainya kurang itu akan lo Septi beri tugas tambahan. Kalau merasa keberatan dengan tugas tambahan, lo Septi lihat kehadirannya pada saat live Zoom ini. Jadi ketika dia aktif mengerjakan soal, walaupun hanya dikasih stiker aja, lo Septi akan bilang kalau sehari aktif Bu. Kalau pada saat live Zoom tambahan juga aktif, itu lo Septi bisa menambahin nilainya juga, gitu ya. Jadi nilai di sini juga selain kalian mendapat ilmu SMP, kalian juga bisa mencari nilai tambahan juga ya. Nanti lo Septi bisa bilang ke lo Sari karena keaktifan siswa kelas 6. Aktif tidak aktif hadir tapi tidak ngomong. Iya, aktif hadir aja tapi tidak ngapa-ngapain. Diam aja kayak zombie gitu ya. Kalau misalkan ditanyain hanya bilang gini oke, dan oke gini ya, kayak bahasa isyarat gitu sama losennya. Bisa kalau Lah iya loh, kayak kamu loh seperti bicara sama tembok ini. Coba lihat, Apple di mana kamu berayu? Nggak ada orangnya. Ya, Apple nggak ada. Oke nak, sekarang nggak apa deh. Itu kan kayak lo seperti bicara sama tembok. Dia malah sekarang dimatikan kameranya. Oh, Apple ini. Oke, nah sekarang Apa kamu? Lah iya, kamu ini dibilangin itu sudah nggak sopan, naik dinyalakan kameranya. Oke, nah sekarang ini kita belajar IPA ya. Kita mengukur apa namanya? Pengukuran menggunakan mikrometer scrap. Iya, boleh dilihatin lah. Nggak dinyalakan kameranya, biar lu satu nggak sama dasar. Ini ya, coba yuk. Siapkan bukunya. Kenapa kamu mandi dulu kamu? Sudah mandi belum? Oke, kita belajar mikrometer scrap. Ini ya. Kemarin mikrometer scrap sudah lo Septi kirimkan belum soalnya? Yang ada mikrometer scrap dan yang ada jangka sorong? Iya. Oh, itu. Yang lo Septi sudah kirimkan itu ya, itu soalnya mikrometer scrap. Nah, mikrometer scrap. Ini mikrometer scrap itu fungsinya kemarin untuk apa ya? Mungkin ada yang masih ingat? Untuk mengukur apa ya? Ada yang tahu? Duh, nggak ada sama sekali. Beneran ini? Nggak ada yang tahu sama sekali. Hilang semua ingatannya. Nggak ingat sama sekali. Lupa semua. Untuk mengukur apa ya? Tuh, nggak ada. Coba Jessica, Kristi, Hugo, Marvel, Evel, Chelsea, Kito. Untuk mengukur apa ya mikrometer scrap ya? Aimee, Evangeline, Berna. Untuk mengukur? Mengukur ketebalan. Betul. Untuk mengukur ketebalan benda. Ya. Ini sama kayak misalkan lo Septi lihat kan. Sebentar lo Septi lihat. Oh ini nggak ada ininya. Bentar ya. Nah, kamu sudah lihat di grup? Sudah lihat? Mikrometer itu gambarnya bagaimana? Sudah lihat? Sudah. Nah, mikrometer scrap itu, sebentar. Ada sama kayak apa namanya? Seperti jangka sorong kemarin. Ada dua skala. Skala utama dan skala nonius. Ini loh seperti bikin manual, ya, bikin manual mikrometer scrapnya, anggapnya seperti ini. Nah, ini lebih mudah memahaminya daripada si jangka sorong. Lebih mudah memahami daripada si jangka sorong. Bentar, lo sertifikasi garisnya dulu. Nah,
Ini yang Lause Septi beri garis, ini adalah skala utama. Ya, jadi yang Lause Septi sedang bikin garisnya, ini adalah dia namanya skala utama. Jadi skala utama ada yang di sebelah sini. Cara membacanya adalah skala utama itu dibaca sebelum garis pembatas. Jadi tidak ada clue-nya. Misalkan di sini ada 2, di sini ada 3. Nah, kamu harus bisa menebak ini angka berapa. Kayak di jangka corong, berarti kan sebelum garis pembatas kan ini. Berarti kalau di sini 2, ini 3, berarti yang Lause Septi kasih bulatan merah ini adalah angka berapa? Angka 4 gitu. Coba sekarang. Kalau Lause Septi yang kasih bulatan warna hijau. Yang warna hijau ini angka berapa? 0. Bukan. 0. Nah, di sini 2, di sini 3. Berarti di tengah-tengahnya 0. berapa? 2,5. Betul, 2,5. Jadi ini kita kasih tanda dulu ya. Yang ini boleh dicatat dulu. Berarti atas ini adalah skala utama. Jadi yang sebelah kiri adalah skala utama. Atau bisa disingkat SU. Nah, skala utama dibaca sebelum garis pembatas. SU dibaca sebelum garis pembatas. Jadi sebelum garis pembatas itu adalah skala utamanya. Kemudian yang kedua adalah skala nonius. Dari sini ngerti skala utama? Paham? Sudah tahu? Skala, oke, skala utama berarti yang warna merah itu ya. Nah, sekarang yang Lause Septi gambar ini, sebelah kanan, ini adalah skala nonius. Jadi skala nonius itu yang lebih kecil-kecil. Sama seperti si jangka sorong, itu skala nonius itu lebih kecil-kecil. Tapi bedanya kalau di mikrometer scrap, itu angkanya lebih banyak. Kalau di jangka sorong kan hanya nomor 0 sampai 10 ya. Tapi kalau di mikrometer scrap itu angkanya lebih banyak. Dan seperti biasanya kalian juga harus menebak itu angka berapa. Kalau misalkan di sini Lause Septi ada tulisannya angka 15 dan 20. Skala nonius ya. Coba Lause Septi kasih tanda dulu. Yang ini berarti namanya adalah skala nonius atau SN. Atau SN. Nah, skala nonius itu dibacanya bagaimana, Lause? Skala nonius dibaca dari bawah. Ya, dibacanya berarti dari bawah. Kemudian garis yang lurus dengan garis sumbu skala utama. Garis yang dibaca dari bawah, kemudian dicari garis yang lurus dengan sumbu skala utama. Coba, garis sumbu skala utama itu yang mana, Lause Septi? Garis sumbu skala utama itu yang Lause Septi beri warna pink. Nah, ini kan garis sumbu itu yang warna pink. Berarti yang lurus. Yang mana berarti? Yang dicentang ya sama Lause. Berarti kan yang ini ya. Iya, Banda? Iya. Ya. Nah, skala utama kita cek. Skala utama itu adalah dibaca dari bawah. Berarti ini ya. Ini angka 15. Berarti yang di sini angka berapa? 17. Kalau di sini 20. Nah, kalau di sini 20 berarti kan 15 ini berapa? 16 ya. 16 yang ini 17. Dan yang ini adalah 18. Ya, berarti kita sudah tahu ya bahwa skala utama. Nah, kita cek. Berarti sama dengan skala utamanya sama dengan 4. Nah, sekarang skala noniusnya berarti adalah berapa tadi? 18. Nah, ketelitian
pada mikrometer scrap itu adalah sama dengan di jangka sorong nilainya, tapi beda satuannya. Jadi kalau di jangka sorong pakai sentimeter, kalau di mikrometer scrap itu pakai milimeter. Jadi ini 18-nya kita kali dengan 0,01 milimeter. Gitu ya, Nak. Jadi baru dah. Ini skala utamanya sama dengan 4. Ya. Kemudian skala noniusnya berarti sama dengan berapa? 0,18. Bukan 0,18, 0,18. Baru kemudian kita jumlah ya. Baru kita jumlahkan. Kita jumlah. Berapa berarti hasilnya? Ada yang tahu? 4,18. Satuannya jangan lupa milimeter. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau mikrometer scrap itu fungsinya hanya satu untuk mengukur ketebalan benda. Tetap ada dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama ada di sebelah kiri, skala nonius ada di sebelah kanan. Skala utama dibaca sebelum garis pembatas. Mana loss susceptible garis pembatasnya? Garis pembatasnya yang loss susceptible di warna ungu. Ya, jadi ini adalah garis pembatasnya. 18 itu yang dari SN dapat dari mana? Kenapa sayang? Yang 18. 18-nya dapat dari mana? Dapat dari skala nonius. Skala nonius itu diambil apa? Garis yang lurus dengan sumbu tengahnya ini, dengan sumbu tengahnya skala utama. Nah, ini dia yang langsung saya beri panah. Nah, kemudian dibaca dari bawah. Kalau yang di bawah sendiri 15, yang di atas ini 20, berarti kita hitung 15, 16, 17, 18. Berarti skala noniusnya 18. Begitu, Marvel. Oke, makasih. Ya, terus kemudian 0,01 dapat dari mana, Lause? Dapat dari ketelitian mikrometer scrap, yaitu 0,01 mm. Jadi diingat ya, kalau si jangka sorong itu satuannya sentimeter. Kalau si mikrometer scrap itu satuannya adalah milimeter. Jadi lebih teliti lagi karena satuannya milimeter. Gitu ya. Sudah selesai mencatatnya? Aku nyatatnya sampai gambarnya nggak usah. Kalau kamu nggak bisa gambarnya terus gimana nyatetnya, Nak? Nggak tahu. Lah iya. Ya. Gimana kalau SN ketelitian mikrometer? Nah makanya kalau kamu nggak dicatat sama gambarnya pokoknya digaris saja gitulah. Bentar ya, lalu Septi cek dulu. Boleh dilihat soalnya di grup WhatsApp itu. Kita mau ngerjakan mikrometer scrap. Itu nanti kalau misalkan kalian bisa ngerjakan itu, biasanya itu ada ujian itu keluarnya cuma 1 gitu. AKM itu keluarnya mikrometer scrap sama jangka sorong aja. Itu 1 nomor aja. Sudah selesai? Bentar lah. Ya. Jangka sorong dan mikrometer scrap. Ayo lebih lalu lo tetap ingatkan. Ada berapa banyaknya besaran pokok? Besaran pokok ada berapa jenis? Tuh, nggak tahu.
Besaran pokok ada berapa jenis? Ada yang tahu? Ada 7. Ya, coba alat apa aja disebutkan Stephen Ken. Besaran pokok. Ada 7 kan? Betul tadi. Apa aja Stephen Ken? Lupa langsung. Kayaknya belum diajari. Apa aja ya Stephen Ken? 1. Ada jembatan keledainya loh. Tuh, nggak tahu. Jessica? Nggak tahu. Kairan? Jencing? Besaran pokok ada berapa? Ada 7 kan? Apa aja besaran pokok itu? Lupa loh, apa itu besaran pokok, makanan apa gitu ya. Jolin, Tirsa, Felix, Ana, Evangeline. Besaran pokok itu apa aja macamnya? Panjang, betul. Terus apa lagi? Panjang. Waktu. Suhu. Arus listrik. Arus listrik. Masa. Oh iya, wah betul semua dah. Sekarang alat ukurnya panjang apa? Penggaris. Garis. Meteran. Boleh ya. Meteran. Kalau alat ukurnya massa. Timbangan. Nah, timbangan itu ada banyak, Nak. Kalau kalian biasanya ada hanya timbangan badan aja ya yang tahu ya. Nanti kalau di SMP biasanya sama bu gurunya kan ditunjukkan ada beberapa timbangan. Nah, nama lain dari timbangan itu adalah neraca. Jadi ada neraca 2 lengan, ada neraca 3 lengan. Nah, ada neraca Ohaus namanya. Ohaus gitu ya. Jadi ada beberapa neraca, tapi yang sering dipakai adalah neraca Ohaus daripada neraca 2 lengan. Kalau neraca 2 lengan itu kayak yang kalau misalkan Hugo mungkin punya, Hugo kan jual emas ya mamanya ya. Nah, itu pakai neraca 2 lengan. Kalau neraca Ohaus itu untuk menimbang itu yang agak kecil-kecil juga sih, tapi jarang dipakai kalau di kalau di pertokoan. Kalau yang biasanya itu kalau timbangan mungkin ini siapa namanya sih? Kristi punya neraca juga, punya timbangan gitu punya. Ada yang mungkin mamanya punya timbangan, ada timbangan digital ya. Sekarang lebih enak ada timbangan digital. Ada yang punya timbangan di rumah? Yang bikin kue, senang bikin kue? Jolin mungkin? Ada. Nah, itu juga timbangan. Coba Elsa Septi ingin tahu yang punya timbangan siapa saja? Bentar ya. Ini sudah selesai nih nyatatnya. Udah loh, Sus. Belum? Sudah selesai belum? Sudah ya, coba Sakti ingin tahu siapa yang di rumahnya punya timbangan. Entah timbangan badan, entah timbangan kue, timbangan apa aja, di rumah aja. Ada yang tak punya timbangan? Masa punya timbangan? Tirsa punya, Hugo punya, terus siapa lagi? Jessica punya, Clara punya. Timbangan apa lah? Timbangan apa aja dah? Kamu punya timbangan? Ian punya. Ada lagi? Evan punya, Marvel punya. Oh, rata-rata semua punya timbangan. Iya, Kristi juga punya. Oke. Baiklah, kalau gitulah Sakti nanti akan punya permainan mengenai timbangan ya. Coba disiapkan dulu timbangannya nanti. Oke, sekarang kita lihat dulu soal. Boleh yang sudah lihat Yang sudah lihat grup, silahkan dilihat. Nah, nomor 6.
Ini termasuk mikrometer scrap. Lososepti ingin tanya pada Felix. Felix nomor 6 ini. Yang ditanya nilai skala utama. Berapa nilai skala utamanya Felix berarti? Felix, Clara, Julian, dan Sentosa. Coba. Nilai skala utamanya berarti berapa? Skala utamanya 4. 4, betul. Berarti jawabannya A ya. Sudah benar ini. Sekarang yang nomor 7. Clara. Coba. Nomor 7. Berapa nilai skala nonius? Skala nonius adalah yang dibacanya lurus dengan sumbu utama. Lurus dengan sumbu utama pada skala utama. Jadi yang lurus dengan ini, Nak. Yang lurus dengan garis ini. Angka berapa ini? Iya, 30 itu masih apa tadi? Jadi skala noniusnya sama dengan 30. Tapi jangan lupa dikali dengan ketelitiannya 0,01 mm. Jadi yang mana jawabannya ini? Sentosa, Ana, Clara? Yang A. Yang A, 030 ya, atau 0,3 mm. Bisa? Lebih mudah ya? Tuh kan pelajaran SMP itu very easy ya ternyata. Sekarang selanjutnya nomor 8. Ya, taruh itu. Nomor 8. Nah, nomor 8 dan nomor 9, nomor 8. Coba, nomor 8. Lososepti mau tanya pada siapa ya? Ada Brandon, Evel, Steve, dan Brian. Nah, yuk, Evel, Losot mau tanya. Skala utamanya berapa? Evel? Yang nomor 8. Yes. Brandon, Steve, berapa skala utamanya? Nggak ada orangnya ini. Evel juga nggak ada. Berapa, Evel? Sentosa? 4. Oke. Kemudian skala noniusnya berapa? Kayak yang tadi toh. Yang lurus. 30. Berapa? 30. 30. Dikali berapa terusan? 0,01. 0,01 mm. Jadi hasilnya menjadi 0,3. Ya, 0,3 mm. 0 di belakang koma nggak usah ditulis ya. Ini juga sama dengan 4. Jadi hasilnya berapa, Nak? 4,3. Ya, 4,3. Yang apa hurufnya? A, B, C, atau D? A. Oke, bisa ya? Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, langsung clear all. Sekarang nomor 9. Ayo. Nomor 9. Dan nomor 10 dikerjakan sendiri, kirimkan ke WA-nya Lause. Yuk, sekarang. Jadi, nomor 9 dan nomor 10, nomor 9 dan nomor 10 dikerjakan di buku dan kirimkan ke WA Lause. Bukuku habis, boleh Ya, taruh di mana aja. Di kertas atau di kertas boleh. Yang penting ngerjakan. Lause Septi tunggu sekarang. Yang sudah mengirim ke Lause boleh leave, boleh istirahat. Ya. Yang sudah mengerjakan, sudah kirim, silahkan istirahat, silahkan leave.
Ada yang nggak Itu bisa? dari sumbunya yang di tengah dihitung juga kan? Kenapa, sayang? Garis sumbunya. Yang Garis lurus sumbunya itu menunjukkan skala apa? dihitung juga maksudnya. Enggak dong. Ini kan yang skala nonius. Coba cara membacanya tadi dicek dulu. Skala utama berapa? Lose ingin tanya ke Brandon. Den, nomor 9 skala utamanya berapa, Den? Brandon. Berapa? Berapa, Nak? Berapa, Brandon? Steve, Brian, Vino. Skala utamanya berapa? Skala utama itu yang berada di sebelah kiri. Yang ini skala utama. Yang ini adalah skala utama. Kalau skala nonius itu yang sebelah kanan. Yang Lose Septi kasih bulatan warna hijau. Ini skala nonius. Skala utama dibaca sebelum garis pembatas. Skala utama dibaca sebelum garis pembatas. 2. 2? Masa 2, Dan? Garis pembatasnya mana? 3,5 lah. Iya, benar. 3,5. Garis pembatas yang Lose Septi beli warna merah ini. Ini garis pembatas. Ya. Jadi 3,5. Kan ini 0, ini 1. Berarti di sini 0,5. Kalau ini 1, ini 2. Berarti di sini 1,5. Kalau ini 2, ini 3. Satuannya mm semuanya. MM. Apa itu MM? Milimeter. Nah, gitu. Milimeter. Bukan mm. Nanti kayak permen dong. Permen mm. Belakangnya milimeter. Nah, itu kok belakangnya satuannya. Satuannya. Iya, milimeter. Kemudian kalau skala nonius. Kalau skala nonius dibacanya bagaimana? Yang lurus dengan garis sumbu utama. Kemudian dibacanya dari bawah. Ya, mana sumbu utama, Lause? Lause beri warna yellow. Ini sumbu utama. Yang ini. Yang lurus dengan sumbu utama, oh berarti garis yang ini. Kamu hitung dari bawah berarti. Kamu cek, oh bawah ini 25. Ya, bawah 25. Berarti di atasnya adalah 21. Di atasnya ini. Nah, berarti yang ini angka berapa ini ya? 20 berapa? Brian, Vino, Steve, Julian. Evan. Nggak dinyalakan. 27. Oh iya, 27, 26, 27 ya. Oke, sebentar. Oke, yang sudah selesai boleh leave ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Salah gimana? Aja. Kenapa, Nak? Salah kan dibetulin. Saya nanti dibetulin. Ya, Wow, dikirimnya boleh kayak yang dosen kirim itu lah. boleh. Soalnya ada di grup ya. Oke, sampai ketemu lagi. Janjing sudah selesai? Belum? Ya udah, sampai ketemu lagi besok. Selamat istirahat. Semoga ilmunya bermanfaat. Cecien. Besok belajar matematika lagi ya. Himpunan. Ya. Ini PR. PR. Langsung dikerjakan sekarang aja. Mudah. Kalau nggak bisa sekarang ya nanti. Ya.
Kalau yang sudah selesai mengerjakan, ya sudah. Besok Sakti bahas lagi. Oke? Ya, sampai ketemu lagi. Besok kita belajar mengenai himpunan. Ada himpunan irisan sama himpunan gabungan. Oke, dadah, Cecen.